Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Insinyur Sutis Naryanto selaku dosen pembimbing. Nama saya Sinta Lorenza dengan NIM J3A1188053. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai seminar saya yang berjudul Strategi Humas dalam Mengelola Komunikasi Internal Perusahaan PT Perkebunan Nusantara 7, Unit Sungai Niru, Sumatera Selatan. Hal yang melatar belakangi saya memilih judul tersebut adalah karena komunikasi itu penting, termasuk dalam diri perusahaan. Oleh karena itu, Humas PT Perkebunan Nusantara 7 Unit Sungai Niru dituntut untuk mampu mengelola dengan baik hubungan antara pucuk pimpinan dan publik internalnya. Karena apabila hubungan baik tersebut tercipta, maka tujuan perusahaan akan dapat dengan mudah dicapai. Nah, selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah yang saya kemukakan dalam seminar ini ada 3. Yang pertama adalah apa saja kegiatan yang dibuat oleh Humas PT Perkebunan Nusantara 7 Unit Sungai Niru dalam rangka mengelola komunikasi internal perusahaan tersebut. Yang kedua, bagaimana proses pelaksanaan kegiatan tersebut oleh Biro Humas. Dan yang ketiga, apa hambatan dan solusi yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Nah, tujuan dari seminar ini adalah pertama, menjelaskan apa saja kegiatan yang dibuat oleh Biro Humas. Yang kedua adalah menjelaskan proses-proses pelaksanaan kegiatan oleh Biro Humas, dan yang ketiga adalah menjelaskan hambatan dan solusi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah metode. Dalam metode ini terdapat 3 subbab. Yang pertama adalah lokasi dan waktu. Nah, lokasi dan waktu. Lokasi yang dipilih dalam pengumpulan datanya adalah yaitu di PT Perkebunan Nusantara 7 Unit Sungai Niru yang terletak di Kampung 5, Desa Jemenang, Kecamatan Rambang Niru, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Dan waktu pengumpulannya itu sendiri adalah selama 2 bulan terhitung dari tanggal 19 Maret hingga 19 Mei 2020. Nah, untuk data dan instrumen. Data ini sendiri terdiri dari 2, yaitu data primer yang merupakan data yang diterima langsung dari perusahaan, yang mana data tersebut didapatkan dari melalui wawancara online dan website resmi dari PTPN 7. Dan yang kedua ada data sekunder. Data sekunder ini adalah data yang didapat dari pihak lain selain pihak langsung PT Perkebunan Nusantara 7 Unit Sungai Niru. Nah, untuk data sekunder ini melalui jurnal online dan website lain yang memberitakan mengenai PTPN 7. Dan instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data ini yaitu melalui wawancara tadi, di mana data tersebut dicari melalui smartphone, dicatat melalui laptop, dan disimpan di dalam flash disk. Nah, yang terakhir ada teknik pengumpulan data. Untuk teknik pengumpulan data ini sendiri menggunakan 2 teknik, yaitu wawancara dan studi pustaka, di mana wawancara ini sendiri melalui via WhatsApp dan melalui via WhatsApp dengan Bapak Sardianto selaku staf humas di PT Perkebunan Nusantara 7 Unit Sungai Niru. Dan studi pustaka yaitu melalui jurnal-jurnal yang terdapat di repositori IPB. Ini adalah profil perusahaan. Nah, di profil perusahaan ini ada sejarah singkat mengenai perusahaan. Nah, PT Perkebunan Nusantara 7 ini sendiri didirikan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 1996 dan sepenuhnya tunduk pada Undang-Undang nomor 40 tahun 2007. PT Perkebunan Nusantara 7 ini memiliki kantor pusat di Bandar Lampung. Nah, PT Perkebunan Nusantara 7 ini memiliki berbagai macam bidang pengolahan. Nah, untuk PT Perkebunan Nusantara 7 ini sendiri, ia mengelola
mengenai pengolahan kelapa sawit. Nah, untuk struktur organisasi, PT Perkebunan Nusantara 7 Unit Sungai Niru ini sendiri dipimpin oleh seorang manajer unit usaha. Sedangkan untuk pimpinan pusat, yaitu di Bandar Lampung, PT Perkebunan Nusantara 7 Unit Sungai Niru ini sendiri dipimpin oleh komisaris utama. Yang selanjutnya adalah bab hasil dan pembahasan. Nah, pada bab hasil dan pembahasan ini saya akan membahas tiga pembahasan. Yang pertama adalah kegiatan pengelolaan komunikasi internal oleh Biro Humas PT Perkebunan Nusantara 7 Unit Sungai Niru. Yang kedua adalah proses pelaksanaan kegiatan pengelolaan komunikasi internal oleh Biro Humas, dan yang ketiga adalah hambatan. Nah, pada kegiatan pengelolaan komunikasi internal oleh Biro Humas ini, Biro Humas menciptakan 3 kegiatan. Yang pertama adalah pelatihan. Pelatihan ini dikenal dengan nama IHT atau In-House Training, di mana pada pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan serta motivasi kerja guna menciptakan karyawan yang lebih produktif dan efisien dalam bekerja. Nah, selanjutnya adalah koperasi. Koperasi ini sendiri ada 2 macam, yaitu koperasi sembako dan koperasi simpan pinjam. Untuk koperasi sembako, koperasi ini adalah memberikan terlebih dahulu sembako kepada karyawan-karyawan maupun pabrik internal yang lain, namun dengan sistem pembayaran pada hari penerimaan gaji atau sistem potong gaji. Nah, yang selanjutnya adalah koperasi simpan pinjam. Nah, pada koperasi simpan pinjam ini, bagi pabrik internal yang merasa terdesak atau membutuhkan bantuan untuk mencari pinjaman uang, PT Perkebunan Nusantara 7 ini menyediakan fasilitas tersebut. Nah, dengan sistem pengajuan terlebih dahulu dan pembayaran sistem potong gaji. Nah, untuk proses pelaksanaan kegiatan ini sendiri terdiri dari 2, yaitu pelatihan dan koperasi. Untuk pelatihan ini sendiri terdiri dari 4 tahapan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Untuk tahap perencanaan ini adalah Biro Humas merencanakan kegiatan apa yang ingin dilaksanakan, kemudian diajukan kepada Kepala Bagian Humas beserta dengan rancangan dana yang akan dibutuhkan. Nah, apabila disetujui, tahapan selanjutnya yaitu pengorganisasian bisa dilaksanakan. Nah, pada tahap pengorganisasian ini, Biro Humas mulai menentukan panitia yang akan bekerja, yang akan terjun pada hari pelaksanaan maupun sebelum pelaksanaan. Nah, apabila panitia yang dibutuhkan telah ditentukan, tahap pelaksanaan pun bisa dilaksanakan. Nah, pada tahap pelaksanaan ini adalah hari puncak di mana kegiatan yang telah direncanakan tadi dilaksanakan. Nah, selanjutnya setelah kegiatan dilaksanakan, tahap selanjutnya yang dilakukan adalah pengawasan. Nah, tahap pengawasan ini berisi laporan dari Biro Humas ini sendiri kepada bagian keuangan mengenai laporan pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah dilaksanakan tadi, yang juga diberikan kepada Kepala Bagian Humas. Nah, selanjutnya adalah koperasi. Koperasi ini sendiri memiliki 3 tahapan. Yang pertama adalah pengajuan, di mana pabrik internal yang ingin mengajukan peminjaman uang ataupun sembako kepada koperasi mengajukan terlebih dahulu dengan memberikan fotokopi KTP serta bukti tanda karyawan. Nah, setelah berkas-berkas tersebut diajukan, mulailah pemrosesan. Pemrosesan ini biasanya membutuhkan 1 kali 24 jam, kecuali untuk koperasi simpan pinjam, karena itu tergantung dari besaran uang yang diajukan. Nah, yang ketiga adalah proses penerimaan atau pencairan dana atau sembako, yaitu apabila ia mengajukan sembako, ia mulai menerima sembako, dan apabila ia mengajukan peminjaman uang, ia telah menerima peminjaman uang sekaligus membuat persyaratan mengenai berapa kali pembayaran
dan berapa besar pemotongan gajinya setiap bulan. Nah, selanjutnya adalah koperasi. Nah, untuk koperasi ini sendiri terdiri dari 3 tahapan, yaitu pengajuan, pemrosesan, dan penerimaan atau pencairan dana. Nah, untuk pengajuan itu sendiri adalah berupa pengajuan berkas, berupa fotokopi KTP, dan fotokopi kartu bukti karyawan. Nah, yang kedua adalah pemrosesan. Setelah berkas tersebut diajukan, berkas tersebut diproses. Nah, itu hanya membutuhkan waktu 1x24 jam atau lebih. Dan yang ketiga adalah penerimaan atau pencairan dana, yang mana apabila koperasi simpan pinjam itu sendiri sekaligus sebagai waktu untuk pemutusan kapan berapa kali proses pembayaran dan berapa besar pemotongan gaji. Nah, yang ketiga adalah hambatan yang dihadapi oleh Biro Humas PT Perkebunan Nusantara 7 Unit Sungai Nyiru dalam pelaksanaan kegiatan ini sendiri tidak ada, karena semua kegiatan telah direncanakan dengan sangat matang dan dengan konsep yang telah sangat siap. Sekian presentasi seminar saya pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah hambatan yang dihadapi. Karena kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan tersebut sebelumnya telah melalui perencanaan yang sangat matang dan siap, maka hambatan pada kegiatan tersebut tidak ada dan kegiatan yang dilaksanakan telah berjalan dengan lancar. Selanjutnya adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang bisa diambil dari pembahasan tadi ada 3, yaitu kegiatan yang dibuat oleh Biro Humas PT Perkebunan Nusantara 7 Unit Sungai Nyiru dalam rangka pengelolaan komunikasi internal perusahaan ada 3, yaitu pelatihan, koperasi sembako, dan koperasi simpan pinjam. Pelatihan ini sendiri rutin dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan membangun motivasi kerja para karyawan. Dan yang kedua adalah koperasi sembako yang merupakan pemberian sembako dan dengan sistem pembayaran pada saat penerima gaji atau sistem potong gaji. Dan yang ketiga adalah koperasi simpan pinjam, yang mana ini adalah peminjaman uang bagi publik internal yang membutuhkan dengan sistem pengembalian potong gaji. Nah, yang kesimpulan yang kedua adalah proses pelaksanaan kegiatan pengelolaan komunikasi internal oleh Biro Humas ini sendiri terdiri dari 2, yaitu pelatihan dan koperasi. Untuk pelatihan ini sendiri terdiri dari 4 tahapan, yaitu perencanaan yang merupakan perumusan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang kedua adalah pengorganisasian, yaitu penentuan panitia yang akan terjun dalam pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga adalah pelaksanaan yang merupakan puncak dari acara. Yang keempat adalah pengawasan yang berisi tentang laporan pertanggungjawaban atas kegiatan yang dilaksanakan. Dan yang kedua adalah sembako. Sembako ini sendiri terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama adalah pengajuan yang berisi tentang pengajuan peminjaman dengan pengajuan berkas berupa fotokopi KTP dan fotokopi kartu karyawan. Yang kedua adalah